Kenaikan Tuhan Yesus, kita masih ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi kita yang di sini adalah kita yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari ini berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Engkau melihat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Hati kami terarah kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau Allah yang sudah memberkati hidup kami Tuhan sampai hari ini. Engkau yang sudah melepaskan kami dari setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni dosa kami Tuhan. Engkau yang sudah menguduskan kami dan mensucikan kehidupan kami Tuhan. Layaklah Kau disembah Tuhan. Layaklah Kau terima pujian penyembahan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh, kami bersyukur Kau Allah yang ajaib. Sebab cinta-Mu, sebab cinta-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Yesus Allah yang ajaib. Terima kasih buat pagi hari ini Yesus. Hanya bisa kami memuji kami sembah Kau Allah yang ajaib, Allah yang memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu melimpah Tuhan. Sebab Engkau sudah naik bagi kami dan menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan penuh ucapan syukur katakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan.
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesempurnaan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kasih setiamu Tuhan, kuasa kami kami minta-Mu yang kudus Tuhan, karena kami tahu Engkau yang setia dalam hidup kami, pertolongan kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyembah Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kesempatan dan waktu yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh merayakan kenaikan-Mu untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Yesus ya Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami ada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Yes. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, dengan segala pergumulan kami Tuhan, tapi kami percaya Kau yang luar biasa Tuhan. Kami rindu ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Kami mengandung janji dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakanku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa-kuasa-Mu, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Salah-salah yang luar biasa, yang dahsyat. Makasih Tuhan. Itulah iman dan keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau hadir di tempat ini untuk mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini untuk memulihkan setiap kami, untuk menyembuhkan kami Tuhan, bahkan memberikan kemenangan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa, di hari kami ada di tempat ini Tuhan. Berkati urapi kami Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Otoritas Allah bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan kami siap menari, bersorak-sorak bagi nama Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak, segala puji dan hormat syukur kami naikkan kepadamu. Kita yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Haleluya, dia yang luar biasa, dia di sekolah minggu yang luar biasa ya. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Yes. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Terima bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau terima bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kasih setiamu untuk baru-baru, hari-hari ramai pagi. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari. Aku lihat kasih-Mu benar, tak pernah berakhir. Hidupku bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, Kepala yang luar biasa Bapa. Sebentar Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, kami ingin memberikan korban persembahan kami. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik sebagaimana Tuhan berikan terbaik dalam hidup kami. Dengan persembahan kami Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan kami, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kita berikan persembahan kita, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, kita katakan, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, yang menjadi seru dalam kehidupan ini. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dia Allah yang selalu menolong dengan setia. Penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Memenuhi keperluan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Tak pernah Dia mengecewakan.
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami boleh bersehati, bersepakat Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan di tempat ini untuk memperingati perbuatan-Mu yang luar biasa. Hal ajaib yang luar biasa yang Tuhan perbuat, di mana Tuhan setelah Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke sorga Tuhan. Terima kasih hari ini kami mengingat perbuatan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Yang tidak satu orang pun bisa lakukan. Di mana Engkau naik ke sorga, Engkau kembali kepada tempat-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hari ini boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan hati kami juga mau siapkan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Sehingga hal ini, peristiwa ini Tuhan, membuat kami terus bergairah untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi jemaat-Mu, bahkan adik-adik semua Tuhan yang ikut memperhatikan firman-Mu. Engkau berkati mereka, sehingga mereka bisa menangkap pesan Tuhan, bisa menangkap isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Kami siap untuk mendengar dan mempercayai dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, haleluya, luar biasa. Ya, Bapak, saya mau tanya ini sama Tere. Ini hari apa, Tere? Oh, hari Kamis. Bukan hari Minggu ya? Bukan. Saya kira ini ada yang nggak sadar ini hari Minggu, gitu kan? Kenapa kita beribadah hari Kamis ya? Kenapa Tere kita beribadah hari Kamis? Iya, hari kebangkitan ya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ada 5 peristiwa besar bagi orang percaya, saudara yang kasih Tuhan, yang dibuat oleh Allah. Yang pertama itu kelahiran Sang Juru Selamat di muka bumi ini. Dia yang bertata di kerajaan sorga, dia turun ke dunia untuk menjadi Juru Selamat, untuk melayani umat manusia yang berdosa, supaya yang berdosa ini disucikan dan dikuduskan, bisa menerima hidup kekal. Ya, dan yang kedua adalah kematian Yesus. Ya, di atas kayu salib kita rayakan. Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus. Alam maut tidak bisa menguasai Yesus. Yesus harus bangkit sesuai dengan apa yang dikatakannya. Jadi firman-Nya itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran yang harus kita pegang, yang harus kita percaya dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, kurang lebih 40 hari. Ya, dia menunjukkan dirinya, membuktikan kepada muridnya bahwa benar-benar dia itu bangkit, saudara yang kasih Tuhan. Kalau dia hanya menampakkan sekali 2 kali, mungkin itu dianggap hayalan, halusinasi murid-muridnya. Tapi dia berulang-ulang kali dengan berbagai macam cara. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, ingin membuktikan bahwa dia benar-benar hidup, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan setelah dia menampakkan diri, iman murid-murid sudah diteguhkan. Akhirnya apa? Yesus naik ke surga. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu nggak diam-diam. Disaksikan ratusan murid, kurang lebih 500 murid menyaksikan, saudara ya, menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Wow, luar biasa.
Ya, secara ilmu pengetahuan tidak mungkin ya orang bisa naik ke terangkat ke atas, saudara yang kasih Tuhan, kecuali dia pakai alat bantu, mungkin pakai jet atau apa itu ya, di punggungnya dikasih itu bisa melesat ya. Tapi Yesus terangkat dia ke ke langit, ke sorga ya. Jadi hukum alam, gravitasi dunia, gravitasi bumi tidak bisa menahan Yesus. Yesus waktunya kembali, dia kembali. Jadi hukum maut nggak bisa mengalahkan dia. Hukum alam juga tidak bisa menahan dia. Karena dia adalah penguasa. Dia adalah Allah yang berdaulat, saudara. Tidak bisa ada kuasa apapun yang sanggup menghalang-halangi dan membatasi kuasa Tuhan. Itu luar biasa, Yesus naik terangkat ke sorga. Dan ada satu peristiwa yang belum terjadi. Apa itu, Bapak Kristen? Kedatangan. Kalau 4 hal ini digenapi, satu hal yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Amin. Oleh karena itu kita jangan main-main. Kita sedang menantikan, hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan bacakan bersama-sama. Ya, judulnya di sana apa? Yesus terangkat ke surga. Jadi ini bukan ceritanya Pak Ayub ya. Pak Ayub ngomong ini harus ada dasarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang peristiwa Yesus terangkat ke surga ini. Kita baca berganti-gantian saja ya. Saya ayat genap Bapak dan Ibu, ayat yang ganjil. Firman Tuhan katakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Apakah kamu berdiri melihat celaka? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali menjadi hari yang sama seperti kamu melihat dia dari surga. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini kisah tentang Yesus terangkat ke surga. Jadi Pak Ayub enggak ngarang cerita ya. Jadi ada firman Tuhan yang mengatakan, Bapak yang kasih Tuhan, peristiwa ini saya kira peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa ini tidak disembunyikan, tidak Yesus naik ke surga tidak diam-diam. Tidak hanya disaksikan 2-3 orang, tapi ratusan orang menyaksikan dengan mata kepala mereka Yesus terangkat ke surga. Sampai mereka terbelalak, mata mereka terbengong-bengong, terpesona mereka. Dan ketika mereka dalam keheranannya itu, berdirilah 2 orang ya, katakan itulah malaikat Tuhan yang menyaksikan bahwa dikatakan Yesus yang naik ke surga, dia juga akan turun ya. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kau melihat dia naik ke surga. Itu kesaksian malaikat. Ketika Yesus bangkit dari kematian, juga ada malaikat yang bersaksi di sana. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh ajaib, yang luar biasa, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar bersyukur, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita mau hari ini merenungkan apa makna kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan kita, saudara. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ini ada 2 hal yang yang paling penting yang perlu dikasih, perlu saya katakan kepada Bapak dan Ibu, saudara. Ya, mengapa Yesus itu naik ke sorga? Ya. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan
tempat bagi kita. Amin. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa Yesus pergi, ya, itu untuk menyediakan tempat kita di rumah Bapaknya. Dikatakan banyaklah tempat di rumah Bapa. Jangan gelisah, jangan khawatir. Ya, banyak tempat dikatakan. Dia datang untuk menyediakan bagi kita. Kalau udah waktunya Tuhan, ya, waktu Tuhan ya membawa kita ke sana, Saudara. Sudah ada tempat, Saudara. Mungkin kita di dunia ini mungkin berapa meter sih rumah kita, mungkin sebesar apapun, tapi tidak bisa mengalahkan keindahan, kemegahan, ya, suasana yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu Tuhan. Dan yang kedua, Saudara, kenapa Yesus naik ke sorga? Yaitu supaya Yesus naik ke sorga, yaitu supaya kita dapat menerima Roh Kudus, ya. Itu di dalam Kisah para Rasul 1:8. Kamu akan menerima Roh Kudus, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, ya, turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita ini menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan supaya kesaksian kita ini ada kuasa, kita perlu memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ketika Yesus masih ada di dunia ini, Saudara, Dia mengambil rupa sebagai manusia. Kehadirannya itu sangat terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu, Saudara. Ya, sebagai manusia dia terbatas karena dia menjadi manusia. Tetapi kenapa dia perlu naik ke sorga? Supaya apa? Dia bisa mencurahkan rohnya kepada setiap orang yang percaya. Dia bisa menyatakan dirinya di segala tempat, dimanapun dan kapanpun, yaitu melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Saudara. Oleh karena itu, orang percaya itu berbeda dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Karena setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikaruniai Roh Kudus. Amin. Dan ketika engkau menyadari ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau punya kuasa. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita punya kuasa, ya, apapun yang terjadi di dunia ini tidak mungkin tidak bisa kita hadapi. Tidak mungkin tidak bisa kita pecahkan, Saudara. Pasti akan kita bisa pecahkan, pasti kita bisa hadapi, Saudara, karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang memberikan kekuatan buat kita, yang memberikan hikmat kepada kita, yang bisa menuntun kita, Saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini, Saudara. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukan banyak hal, Saudara. Seperti kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ketika ketika mereka ditinggal mati oleh Tuhan Yesus, mereka sangat bersedih, mereka sudah kehilangan harapan, Saudara. Mereka sudah tidak punya impian lagi yang bisa diwujudkan dalam hidupnya. Mereka sudah kehilangan arah, Saudara. Tetapi ketika Yesus bangkit naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya itu, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan? Diberikan kuasa yang luar biasa, sehingga murid-murid Yesus bisa kembali memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, dan disertai dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Melalui kehidupan mereka, mereka bisa menyatakan mujizat. Orang yang sakit bisa sembuh, ya, orang yang lumpuh ya bisa berjalan, orang yang terikat bisa dilepaskan, Saudara. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh murid-murid itu. Tanpa Roh Kudus, sebelum ada pencurahan Roh Kudus, sebelum Yesus naik ke sorga dan dicurahkan rohnya kepada murid-murid, murid-murid tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika Yesus naik dan dia mencurahkan rohnya, maka perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukan oleh murid-murid atas nama Yesus, saudara Tuhan. Ya, kalau kita melihat perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dalam melayani itu luar biasa. Ya, mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus secara fisik, Saudara. Ya, kalau Yesus waktu dia menjadi manusia, kan mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Ada wujud Yesus di sana. Dan yang melakukan mujizat itu kebanyakan Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke sorga, mereka enggak lagi bersama-sama secara fisik, tetapi dia disertai oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi mereka tetap bisa
membuat mujizat yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sudah mencurahkan rohnya di dalam hidup kita, kita punya kuasa, amin. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dan tidak sanggup kita hadapi. Bahkan kita bisa menyatakan kuasa Tuhan melalui pelayanan kita. Bapak yang kasih Tuhan, ya, pada saat ini kita akan merenungkan bersama kebenaran mengenai kenaikan Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya dari yang pertama ya, kita mau merenungkan apa yang Tuhan ingin kita tangkap dari berita kenaikan Yesus ini, saudara. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus menegaskan supaya kita fokus kepada perkara-perkara sorgawi, bukan perkara duniawi. Amin. Jadi hari ini Bapak yang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya kita mau menyadari kenaikan Tuhan Yesus menegaskan supaya kita fokus kepada perkara-perkara sorgawi, bukan perkara-perkara duniawi, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, memang kita ini masih hidup di dunia ini, saudara. Kita masih membutuhkan ya hal-hal lahiriah, makan, minum, mungkin juga tempat tinggal dan sebagainya, saudara. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kita nikmati di dunia ini sifatnya sementara. Saudara yang kasih, ya, sementara. Kita jangan seperti bangsa Israel tadi, ya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, masih pola pikirnya mereka masih fokus kepada hal yang duniawi, saudara. Ya, pada waktu mendekati kenaikan Yesus ke surga, murid-murid masih bertanya tentang apakah Yesus mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Di ayat pertama tadi, ya, murid-murid bertanya kapan Tuhan Yesus memulihkan Israel, kerajaan Israel, ya. Israel itu kan dari zamannya Saul, Daud dan seterusnya itu ada kerajaan-kerajaan, tapi karena mereka selalu memberontak sama Tuhan, akhirnya kerajaan itu dibuat dan diizinkan Tuhan hancur. Israel ada dalam kuasa bangsa lain, dan pada zaman Yesus orang Israel itu sudah tidak punya kerajaan. Ya, mereka ada di dalam kuasa kekaisaran namanya Romawi. Mereka ada di bawah tekanan sebenarnya, ya, dijajah istilahnya, saudara. Dan dalam kondisi seperti itu, karena murid-murid ini melihat Yesus itu adalah sosok pribadi yang luar biasa, bisa melakukan mujizat luar biasa, orang mati pun bisa disembuhkan. Apalagi Yesus itu bisa bangkit dari antara orang mati. Wow, luar biasa. Pengharapan bangsa Israel akan Yesus, terlebih lagi murid-murid Tuhan Yesus itu mungkin harapannya itu sangat besar. Bagaimana Yesus itu bisa menjadi pemimpin politik yang luar biasa yang bisa membebaskan mereka dari tekanan, dari kuasa Kaisar Romawi, sehingga bangsa Israel itu bisa kembali menjadi kerajaan yang hebat seperti pada zamannya Daud, seperti zamannya Salomo. Selain kasih Tuhan. Ini cara dan pola pandang murid-murid Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu orang percaya. Tetapi ketika Yesus ditanya, kapan Tuhan memulihkan Israel? Ya, membebaskan Israel dari cengkeraman kuasa Romawi. Yesus bilang, ya, kamu tidak perlu tahu kapan, saudara. Memang Tuhan Yesus akan memulihkan segalanya, saudara. Ya, tetapi itu adalah waktu yang sudah Tuhan buat sendiri, saudara. Udah Tuhan tentukan sendiri. Jadi murid-murid Tuhan Yesus masih fokus kepada hal yang dunia. Mereka masih memikirkan bagaimana Israel itu menjadi pemimpin, menjadi kerajaan yang luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa beberapa murid pikirannya masih fokus pada perkara-perkara duniawi, yaitu bagaimana mereka bebas dari penjajah bangsa Romawi. Sebagai orang percaya, jangan kita terpengaruh apalagi terikat kepada perkara-perkara duniawi. Ya, mungkin kita saat ini nggak minta Tuhan bebaskan saya dari penjajahan, saudara. Tapi dalam Indonesia udah nggak dijajah. Tetapi dalam setiap hidup kita mungkin ada tekanan-tekanan. Ya, ada masalah, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi.
Bukankah kita juga sering minta sama Tuhan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan berkati saya secara duniawi ini, saudara. Ketika kita berdoa dan minta kelepasan dari Tuhan, mungkin hari itu belum dijawab oleh Tuhan, kita udah komplain sama Tuhan, kita sudah protes sama Tuhan, rasanya Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu nggak berkuasa, Tuhan itu nggak berdaulat atas hidup saya. Seperti bangsa Israel, kapan pulihkan Israel? Seperti muridnya, kapan Tuhan memulihkan Israel? Saudara yang kasih Tuhan, ya. Tetapi Yesus kemudian mengarahkan pikiran mereka dari fokus kepada perkara duniawi kepada perkara sorgawi. Ya, tadi murid-muridnya masih yang duniawi, tapi Yesus coba mengarahkan pemikiran murid-muridnya itu kepada hal yang sorgawi, yang rohani. Bagi Yesus, bebas dari perbudakan dosa adalah jauh lebih penting daripada bebas dari perbudakan bangsa Romawi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah kita ini sudah dibebaskan dari kuasa dosa? Ya, yang seharusnya dosa itu membawa kita kepada kematian kekal. Kan Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut, saudara. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia sudah menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa, dan Dia telah mengaruniakan karunia hidup kekal di kerajaan sorga, saudara. Hidup kekal sudah dikaruniakan dalam hidup kita. Itu berkat yang terbesar. Ya, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, itu harus menjadi landasan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin secara lahiriah kita masih ada dalam pergumulan, masih ada dalam tekanan, saudara, tapi tetaplah mengucap syukur untuk karya yang terbesar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa dosa, memberikan hidup kekal di sorga bersama Bapa. Ya, karena hidup dalam perbudakan dosa berdampak sampai kepada kekekalan. Tetapi perbudakan duniawi sifatnya tidak kekal. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, pergumulanmu itu tidak kekal. Ya, pergumulanmu itu tidak akan selama-lamanya. Bapak dan Ibu alami, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin pergumulan satu hanya bertahan mungkin 1 bulan, mungkin 1 minggu, atau mungkin 2-3 hari, saudara. Atau mungkin setahun 2 tahun, saudara. Tapi mungkin Tuhan izinkan sampai akhir hidup kita. Tapi akhir hidup kita sampai berapa tahun sih? Sudah yang kasih Tuhan 100 tahun, apa 1000 tahun? Sudah yang kasih Tuhan. Artinya hal yang kita alami di dunia ini, saudara, itu bersifat tidak kekal. Oleh karena itu kita harus mengarahkan pandangan kita. Jangan karena masalah, karena pergumulan, kita mundur dari Tuhan. Kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalaupun miskin secara materi, ini ya, saudara yang kasih Tuhan, itu hanya di bumi dan sifatnya sementara. Kalau mungkin, ya, dulu ada itu ada lagu yang populer, lagu yang kalau termiskin di dunia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ya, walaupun miskin secara materi, mungkin kita nggak berlebihan, mungkin kita sering berkekurangan dalam hidup kita, saudara, itu sifatnya sementara, saudara. Tapi bukan berarti kita nggak boleh diberkati, saudara. Nanti dulu supaya ini pikiran kita kepada hal rohani, saudara, ya. Kalaupun kita sakit secara fisik, itu hanya di bumi, sifatnya hanya sementara. Ya, ada limitnya, saudara. Tetapi yang terpenting sudah tidak diperbudak dosa lagi. Maka ketika meninggalkan dunia ini akan masuk surga, saudara. Ya, tetapi yang terpenting sudah tidak diperbudak lagi sama dosa. Tuhan sudah bebaskan kita dari perbudakan dosa, saudara. Kalaupun kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan hidup dalam kesengsaraan karena kita akan masuk dalam kerajaan surga, menikmati janji kehidupan yang luar biasa sama Tuhan. Makanya kalau kita masih ada sakit, jangan menyerah. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga
pernah ngalami sakit, saudara. Kekurangan juga enggak, tapi tetap maju dalam Tuhan. Karena itu sifatnya sementara ya. Di sorga tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan. Itu Bapak. Dan itu berlaku kekal, bukan sementara, bukan 70, 80, 100 tahun, bahkan 1000 tahun, tidak saudara. Tapi akan berlaku selama-lamanya. Makanya kita bersyukur, kita harus setia sama Tuhan. Yang kedua, Ibu Indah, ya. Perkara sorgawi ini, ya renungan kita, perkara sorgawi yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan tugas memberitakan Injil atau menjadi saksi dan membaptis, memuridkan dan mengutus, saudara. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ayat 20, Tuhan katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi yang dimaksud perkara surgawi ini, tadi kan kita harus mengarahkan pikiran kita yang dari duniawi, yang sifatnya duniawi kepada hal yang surgawi. Jadi perkara surgawi yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan tugas memberitakan Injil, saudara. Jadi Bapak dan Ibu punya tanggung jawab, saudara. Ada lingkaran, saudara, ya, di dalam kekristenan itu. Yang pertama, kita itu dimenangkan, saudara. Ketika hamba Tuhan pergi menyampaikan firman Tuhan, kita membuka hati kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Habis itu langkah yang kedua, bukti ketaatan kita harus memberi diri kita dibaptis, saudara. Itu perintah Tuhan, diberi dibaptis, saudara. Dan setelah dibaptis harus mau dimuridkan. Jangan habis dibaptis ya udah, habis itu kita jalani hidup kita dengan suka-suka kita tanpa kita mau dimuridkan, saudara. Kalau namanya murid itu mau belajar, ya. Kita mau menjadi jemaat yang menjadi jemaat murid, saudara. Dengerin, ketika Yesus naik ke sorga, yang menyaksikan siapa? Enggak sembarangan orang. Mereka adalah murid, saudara. Ya, jadi ketika Yesus naik ke sorga, yang menyaksikan adalah murid-muridnya. Saudara, ketika kita sudah menjadi murid, kita belajar, mau diajar, diperlengkapi. Setelah kita diperlengkapi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau diutus. Amin. Oh, jemaat yang di sini kalau menjadi jemaat yang misionaris, saudara, yang mau diutus, saudara. Jadi engkau enggak hanya mengandalkan Pak Pendeta saja yang memberitakan firman Tuhan di Karanganyar ini, ya, Bapak dan Ibu Gembala saja atau pengerja di sini saja, tapi jemaat juga harus bertumbuh. Yang pertama itu kita percaya menerima Yesus dan Juru Selamat. Yang kedua kita menyerahkan diri dibaptis. Yang ketiga kita mau dimuridkan. Dan yang terakhir kita diutus, saudara. Ketika kita mau diutus, kita memenangkan jiwa. Dan ketika memenangkan jiwa, dibaptis lagi, dimuridkan lagi, diutus lagi. Saudara yang kasih Tuhan, sampai Yesus Kristus kembali ke dunia ini menjemput gerejanya. Dan katakan malaikat itu apa? Dia akan dia naik, dia akan kembali seperti cara yang sama. Yang menyaksikan siapa? Murid-murid, saudara yang kasih Tuhan. Jadi nggak sembarangan orang, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjadi jemaat yang menjadi murid. Ya, Tuhan Yesus mau kita fokus dengan tugas memberitakan Injil atau menjadi saksi dan membaptis, memuridkan dan kemudian mengutus lagi, saudara. Ini kita harus masuk ke dalam circle ini, saudara. Ya, kita harus masuk dalam lingkaran ini. Sebagai Kristen harus itu, saudara. Jangan terus menjadi orang hanya percaya aja. Ya, tingkat di situ aja, harus menjadi murid, naik level terus, saudara, ya. Memberitakan Injil. Kita tidak sekedar menjadi orang percaya setelah seseorang memperkenalkan Yesus bagi kita. Jadi nggak cukup kita hanya percaya Yesus. Ya, menjadi orang percaya udah diselamatkan, ya udah, saya kan udah mendapat jaminan keselamatan. Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan nggak mau sampai di situ kekristenan kita. Ya, kita tidak sekedar menjadi orang percaya setelah seseorang memperkenalkan Yesus bagi kita dan percaya, tetapi setelah kita dimuridkan, kita akan diutus oleh gereja untuk kembali pergi
memberitakan Injil. Siklus ini yang seharusnya terjadi, yaitu pergi, dibaptis, dimuridkan, diutus. Saya rindu jemaat di tempat ini bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, sebagai orang percaya kita tidak boleh kehilangan gairah berkaitan dengan perkara surgawi. Itu untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa, untuk melayani. Amin. Jangan kehilangan gairah. Ya, apapun alasannya, entah lagi ada banyak pergumulan, entah lagi ada dalam kekurangan, entah lagi ada sakit penyakit, saudara, jangan kehilangan gairah. Semua berkat yang Tuhan berikan seharusnya menjadi sarana bagi kita untuk menolong kita untuk mewujudkan perkara surgawi ini. Jadi Tuhan memberkatimu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau hanya engkau membangun kerajaan pribadimu. Saudara, di dalam berkat itu Tuhan ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau, yaitu supaya kita memperhatikan perkara-perkara surgawi. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau hanya membangun, mungkin rumahmu hebat, bagus, saudara. Mungkin itu hanya hebat di mata manusia. Tapi bagi Tuhan, apakah hebat? Engkau punya rumah, katakanlah 2 tingkat, 3 tingkat, gak hebat dong Tuhan. Enggak, Tuhan itu enggak akan bahkan, wow, hebat ya. Pak Ayub bisa punya rumah ya banyak gitu kan. Enggak ada Tuhan. Tuhan punya semuanya kok, saudara yang kasih Tuhan. Enggak ada artinya itu, saudara, ya. Tapi kalau kita mau, saudara, memperhatikan perkara-perkara surgawi, ya, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, disitulah Tuhan menyenangi hidup kita, berkenan atas hidup kita. Ini hal yang praktis. Misalnya, saudara, jika punya rumah yang cukup besar, ya ini hal yang praktis yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika punya rumah yang cukup besar, ya untuk bisa menampung 5-12 orang, ya, jadikan tempat itu untuk ibadah, saudara, ya. Jadi kita membuka diri. Kita dikaruniai rumah, harus kita membuka diri. Ya, untuk apa? Tempat rumah kita itu sebagai tempat ibadah, untuk memuliakan Tuhan, menjadi sarana di mana jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjadikan rumah kita itu menjadi wow, ya sangat privat sekali dengan kehidupan kita aja, saudara. Tapi engkau kan diberkati rumahmu harus engkau buka untuk bisa dijadikan tempat untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sering kasih Tuhan, jemaat mula-mula juga sama. Pada waktu itu mereka berkumpul, saudara, berpindah-pindah, saudara, dari satu rumah ke rumah yang lain, saudara. Ya, dan itulah yang membuat Tuhan berkenan. Jika punya gaji yang cukup, ya cukup baik, topang pekerjaan Tuhan. Seperti banyak di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan itu nggak butuh uang, saudara. Tuhan nggak butuh uangmu, tapi pekerjaan Tuhan masih butuh uang. Amin. Sering kasih Tuhan. Kalau engkau diberkati, saudara, ya, engkau bisa memberkati pekerjaan dalam hal keuangan, saya. Baik sekali, saudara. Kalau kita punya kendaraan, ya motor atau mobil, kita bisa itu jadikan sarana, saudara, untuk jemput-jemput jemaat, saudara. Saudara kasih Tuhan, motor saya itu sampai shock breakernya mau bonceng berapa, ayo, saudara. Kadang-kadang kalau ada jemaat yang butuh dijemput, saya jemput, saudara. Yang butuh, yang penting apa? Ada satu kerinduan untuk bawa jiwa untuk datang sama Tuhan. Amin. Saya nggak peduli. Beberapa hari yang lalu itu Mama Glory pinjem motor saya, wah ngeri banget Pak. Kelihatannya ini kan setelah dia ini, walaupun jago bawa motornya segini-gini, beda sama Pak Ayub. Pak Ayub paling lari 30-40 paling kencang, stabil. Mau bonceng 4 juga bisa. Sampai orang bilang, astagfirullah gitu, lihat saudara guys. Saking herannya kadang-kadang. Saya nggak pedulikan, saudara. Motornya itu shock breakernya mau jebol apa. Kalau untuk Tuhan, saya ini dari anak muda juga. Waktu saya masih tinggal di tempatnya Pak Ginting itu luar biasa. Saya punya kesaksian buat beliau ini, saudara. Dia punya mobil, saudara. Mau mobil apa aja itu, saudara. Tipenya apa saja. Nggak sayang, saudara. Saya yang bawa, saudara. Saya itu masuk gang, keluar gang yang sempit, yang lebar, saudara.
jemputin anak-anak muda, itu mobil tersenggol, terserempet, nggak pernah saya diomelin, saudara. Nggak pernah saya diomelin. Saya jemput anak muda ibadah, saya antar pulang mereka, saudara. Dan saya luar biasa, karena dia itulah, saudara. Apa artinya? Yang orang yang menangkap pesan bahwa apa yang dia miliki, Tuhan percayakan dalam hidupnya, itu digunakan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di sini ya, kalau ada orang memang butuh dijemput, saudara, ya, dengan fasilitas yang saudara miliki, saudara. Saya pernah kesaksian, saya nggak sebut namanya, saudara. Waktu dia lagi susah, ya nggak punya kendaraan, dia bilang, apa? Pokoknya dia bernasar, kalau saya punya mobil, tenang aja Pak Yub, nanti pokoknya kita akan pelayanan dengan mobil ini kemana-mana. Tapi Tuhan itu baik loh, dengerin loh suaranya, saudara. Diberkati, dikasih mobil, saudara. Luar biasa. Tapi suatu saat, saudara, saya mau pinjem ini mobil. Saya mungkin itu bukan karena saya juga, bukan, saudara. Saya nggak mau terlalu pede, saudara. Tapi nggak tahu kok bisa kayak kebetulan begitu, saudara. Itu sekali-kalinya saya butuh untuk pelayanan, saya mau pinjam, saudara. Saya mau pinjam, saking lagi butuhnya, saudara. Bagi saya, dipinjemin nggak kecewa saya, saudara. Ya, tetap mengucap syukur. Artinya Tuhan bisa pakai cara yang lain, saudara. Tapi setelah nggak lama, saudara, mungkin nggak nyampe 1 minggu, pas saya minjem itu nggak dikasih, saudara. Mungkin juga bukan karena saya nggak tahu ya. Mobil itu diparkir di perumahannya, dan perumahannya itu perumahan elit, saudara, guys, Tuhan. Satpamnya itu 24 jam. Sampai kadang-kadang orang yang datang aja tanya KTP, saudara. Nggak bebas di perumahan itu, dia klaster, saudara. Tapi mobilnya bisa diangkut orang, saudara. Bisa diambil orang, saudara. Itu, wah, mengerikan, saudara ya. Artinya di dalam berkat-berkat yang kita ini, apalagi kalau kita sudah bernasar untuk Tuhan, jangan pernah tidak ditepati, saudara. Jangan pernah tidak ditepati. Mending kita nggak bernasar daripada bernasar tapi nggak ditepati, saudara. Dan saya melihat itu dalam pelayanan, hilang, saudara. Dikejar-kejar, wah dari sini masih GPS-nya masih ini, udah mobilnya itu posisi di mana, sampai dia bawa polisi, enggak. Akhirnya juga enggak ini. Dan itu mobil itu bukan dia beli secara pribadi, itu dikasih, saudara. Dan itu kami sama-sama melayani. Ya, namanya satu diberkati, kami tetap bersyukur, saudara. Tapi saya mau katakan itu, saudara. Saya melihat, ya, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, engkau harus punya juga pemikiran bahwa engkau harus memikirkan hal surgawi. Amin. Ya. Oke. Yang ketiga. Sudah berapa ini? Kita mau pergi lagi, soalnya. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia akan menyertai jika kita fokus pada perkara surgawi. Kita kan dalam doa minta disertai loh. Tapi sebelum Tuhan itu janjinya, aku menyertai engkau, itu ada amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Itu, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baru ada kata, aku menyertai engkau. Sering kasih, jangan takut, saudara. Kalau engkau melakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Tuhan pasti memperhatikan hidupmu, saudara. Jangan pernah berpikir kalau engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, melakukan untuk Tuhan, engkau akan miskin, engkau akan berkekurangan, enggak. Tapi hidupmu akan diberkati. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ayat 20, dia dikatakan bahwa jika kita memberitakan Injil, membaptiskan orang yang percaya, memuridkan dan mengutus Yesus berjanji untuk menyertai kita. Jadi tugasnya membaptis Pak Ayub ya sekarang ya. Bapak dan Ibu boleh bersaksi, melalui kuasa Roh Kudus orang bisa percaya dan memberi diri dibaptis. Nanti tugas membaptis Pak Ayub, tenang aja. Saudara, bagian Bapak dan Ibu untuk bersaksi, saudara. Sampai orang itu percaya, terima Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat, saudara. Untuk mengajar, kalau belum bisa mengajar, Pak, saudara, di gereja kita banyak sekali, saudara. Ya, banyak sekali cara bisa kita belajar melalui online dan sebagainya. Ada ya. Saya aja kemarin 3 hari belajar juga, saudara yang kasih Tuhan. Masih belajar juga. Jemaat harus belajar, pendetanya belajar, jemaatnya juga harus mau belajar. Amin. Kalau kita melihat kesaksian perjalanan Rasul Paulus ya dalam pelayanannya itu Tuhan juga menyertai ya. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Paulus yang fokus pada perkara surgawi. Ia pergi memberitakan Injil, memuridkan dan kemudian mengutus lagi untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya ada Timotius, Priscilla dan Aquila itu. Sering kasih Tuhan. Rasul Paulus ketika dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Ya, memang ada banyak pergumulan dalam hidupnya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu menyertai dia dengan tanda-tanda yang ajaib. Melalui pelayanannya, dia juga menghasilkan murid-murid, pelayan-pelayan baru bagi Tuhan seperti Timotius, seperti Priscilla dan Aquila, Titus yang terus bisa menjadi rekan sekerja dalam pelayanan. Pak Ayub di sini tidak bisa berjalan sendiri. Perlu juga rekan kerja di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dan rekan kerja itu ya jemaat, saudara, yang mau terus bertumbuh. Saudara, kesimpulan ya. Jika kita fokus pada perkara surgawi, maka ada berkat yang kita akan nikmati di bumi ini semasa kita hidup, terutama mahkota yang akan kita terima ketika kita ada di sorga. Jadi jangan khawatir Bapak yang kasih Tuhan. Kalau engkau mau melayani, memberi diri untuk ya perkara-perkara surgawi tadi, jangan pernah khawatir akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan berkat Tuhan di dalam hidupmu, di dalam kehidupan di dunia ini yang kita jalani. Saudara, sampai hari ini kita masih kuat, masih sehat, makan ya. Terus saudara kan, ini bukti pemeliharaan Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Jemaat saya yakin juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Sering kasih Tuhan. Jadi jangan pernah takut dengan kehidupan ini, saudara. Oleh karena itu, ya pagi hari ini kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang berkali-kali membuktikan keajaibannya. Dia lahir ke dunia ini dengan keajaiban. Ya, bukan karena hubungan biologis, saudara. Dan kematiannya di atas kayu salib juga ada tanda-tanda yang ajaib. Ada kegelapan, ada gempa, ya, luar biasa. Itu menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Di dalam kebangkitannya ada gempa, ada malaikat, saudara. Dan di dalam kenaikannya, itu juga sesuatu yang ajaib, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi secara logika manusia. Ya kalau sekarang orang bisa naik ke langit mungkin karena ada pesawat, saudara. Ya ada banyak alat, saudara ya. Ada banyak yang bisa membantu dia untuk bisa naik ke atas. Tapi zaman Yesus nggak ada. Dia nggak ada alat bantu apapun. Dia tiba-tiba terangkat, saudara. Ya, hukum alam, gravitasi bumi tidak bisa menahan dia. Karena dia berkuasa atas alam ini, atas dunia ini, saudara. Dia berkuasa atas hidupmu. Dia berkuasa atas kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Dia pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Itu luar biasa. Jangan gelisah. Ada jaminan, saudara. Ketika saya kemarin pelayanan di Arisan, ya banyak yang orang Kristen ini kadang-kadang konsep keselamatannya itu belum mantep banget, saudara. Masih ada orang Kristen yang mau masuk surga itu ngandalin ya amal ibadah, saudara. Jangan, saudara. Kita ini diselamatkan berdasarkan anugerah. Diberi keselamatan itu. Tapi kita harus berbuat baik, berbuat kasih itu bukan karena dalam rangka untuk mencari kerajaan surga. Tapi itu sebagai rasa ucapan syukur, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau ada keyakinan yang lain, ya pergi ke satu tempat. Kalau sudah pergi ke satu tempat itu, ya pahalanya luar biasa. Udah pasti mungkin dia merasa bisa masuk surga. Enggak, saudara. Kalau begitu orang kaya aja yang bisa masuk surga, saudara. Yang bisa ke tempat tertentu, yang bisa masuk surga.
Tapi kita yang percaya, sekalipun kita nggak punya apa-apa, tapi kalau kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki jaminan hidup kekal. Amin. Jadi hidup kekal di kerajaan sorga itu ditentukan saat kita masih hidup di muka bumi ini. Tidak ada lagi kesempatan, kalau kita sudah mati tidak ada kesempatan lagi untuk pindah kerajaan. Kalau sudah di kerajaan maut, ya sudah selama-lamanya kerajaan maut. Tapi kalau kita sudah di dalam kerajaan sorga, kita sudah ada. Makanya orang Kristen itu, kalau ada yang meninggal, itu yang didoakan bukan orang yang mati itu supaya masuk sorga. Bukan, saudara. Itu udah tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Kalau kita ada di rumah duka, kita berdoa untuk keluarga yang berduka, supaya mereka dikuatkan, diberikan penghiburan, supaya mereka tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau ada keluarga yang belum percaya Yesus, mereka supaya bisa percaya Yesus, saudara. Jadi keselamatan kerajaan sorga itu ditentukan saat kita masih di muka bumi ini. Amin. Oleh karena itu pergunakan waktumu dengan baik. Dia akan datang sama seperti ketika dia naik ke surga. Haleluya. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Katakan hidup ini adalah ku tak membawa apapun juga, ya. Saya kasih Tuhan, ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak membawa apapun. Satu helai benang pun tidak kita bawa. Tetapi hari ini, kalau kita bisa memiliki segala sesuatu, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, ketika kita dipanggil Tuhan nanti, kita juga tidak bisa membawa apapun. Tetapi kita hanya membawa iman dan percaya kita. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati yang hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, ini yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami bisa memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, kami melihat hal yang luar biasa, yang ajaib Tuhan. Secara manusia, secara logika, mana mungkin Kau bisa terangkat Tuhan. Mana mungkin Kau bisa melawan hukum alam ini, hukum gravitasi dunia ini. Tetapi karena Engkau adalah penguasa alam semesta ini Tuhan,
maka tidak ada hukum alam apapun yang sanggup menahan Engkau, menahan, menghalang-halangi kuasa-Mu Tuhan. Engkau naik ke sorga, kami bersyukur karena firman-Mu berkata, Engkau mengatakan kepada kami supaya kami tidak gelisah tentang akan hidup kekal, karena Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pergi, Engkau naik ke sorga, karena Engkau juga ingin mencurahkan Roh-Mu kepada setiap kami. Dan hari ini Tuhan, Roh-Mu sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Di dalam hidup kami ada kuasa untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan supaya kami fokus kepada hal-hal sorgawi Tuhan. Tetapi bukan hanya hal-hal duniawi yang sifatnya sementara ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan di dunia ini sangat-sangat sebentar, sangat-sangat fana Tuhan. Oleh karena itu hati kami, pikiran kami mau arahkan kepada hal-hal sorgawi yang sanggup memberikan kehidupan kekal buat kami. Yang sanggup kami akan nikmati nanti Tuhan. Hidup dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang saat ini dihadapi umat-Mu di tempat ini, mungkin sakit penyakit Tuhan, mungkin kekurangan Tuhan, mungkin kesulitan-kesulitan, mungkin ada impian-impian yang belum tercapai hari ini. Tapi biarlah Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu, supaya mereka tetap menjaga hatinya, menjaga pikirannya, supaya tetap terarah kepada hal-hal sorgawi Tuhan. Sehingga mereka benar-benar Tuhan akan menerima janji Tuhan, hidup kekal di kerajaan sorga. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mau setia, mau taat, dengan mengutamakan hal-hal sorgawi Tuhan, Engkau juga akan berperkara dalam setiap hidup kami. Engkau akan membela hidup kami. Engkau akan memberkati setiap apa yang menjadi kerinduan dalam hidup kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sesungguhnya menyertai kami sampai kapanpun Tuhan. Engkau ingin rindu memberkati kami. Kalau kehidupan kekal di sorga Tuhan karuniakan, kami juga yakin bahwa Tuhan mengaruniakan berkat-berkat yang ada di duniawi ini yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih berkat kekuatan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat-berkat apa yang diperlukan oleh umat-Mu Tuhan akan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Bila Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengingatkan kembali akan perbuatan-Mu yang ajaib melalui peristiwa kenaikan-Mu ke sorga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan, saya rindu menyatakan Tuhan diberkati dengan firman Tuhan. Siapkan hatimu menjadi murid, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Kita angkat pujian, kita katakan penolong yang selalu setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan tetap berkuasa.
Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami ucap kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul Tuhan di tempat ini untuk merayakan kenaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami Bapa. Engkau terima Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha baik. Kami mohon juga Tuhan kepadamu, ajari kami Tuhan Yesus akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ajarkan Tuhan Yesus kita lagi akan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, katakan Tuhan kami anak-anak di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, urapi kami selalu Tuhan Yesus dengan para malaikat kudus-Mu. Ajari Tuhan kami akan menjadi pribadi yang lebih baik. Puji dan syukur Tuhan Yesus kami ucap kepadamu di hari yang indah ini. Tuhan, segala keterbatasan kami, di atas segala kekurangan kami, di atas segala dosa-dosa kami mohon Tuhan ampuni kami anak-anak-Mu yang penuh dosa ini Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Puji dan syukur Tuhan kami ucap kepadamu. Engkaulah Tuhan Yesus segalanya bagi kami. Engkaulah Tuhan Yesus kekuatan dan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan Yesus andalan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengucap syukur kepadamu. Kami Tuhan bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk merayakan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak Tuhan yang merayakan kenaikan tempat ini. Kami percaya Bapa kepadamu. Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Kami mohon Tuhan kepadamu. Kami kenaikan Tuhan boleh itu menjadi menaikkan semangat suara kami Tuhan Yesus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan kepadamu di hari kenaikan Tuhan bisa buat lain Tuhan menjadi menaikkan seluruh aspek kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Bapa di siang hari esok di pagi hari yang indah ini Bapa. Kami mohon di hari kelima di hari kenaikan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu memberikan kasih karunia dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong kami setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengangkat doa sahabat kami Tuhan tentang kebenaran firman disampaikan oleh hamba-Mu Pak Ayub Tuhan. Semoga itu menjadi renungan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Buatlah itu Tuhan menjadi kekuatan agar kami Tuhan lebih kuat dalam menghadapi serta melewati semua aspek kehidupan ini. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati Tuhan semua aspek kehidupannya, berkati Tuhan istri dan anak-anaknya, berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, dan jadikanlah Tuhan hamba-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Jadikanlah Tuhan hamba-Mu meningkatkan iman kekristenan kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan istri dan anak-anaknya. Engkau berkati Tuhan pelayan hamba ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha baik, tutup bungkus Tuhan hamba ini dengan darah-Mu yang kudus. Begitu juga Tuhan istri dan anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada pemimpin gereja kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan Yesus yang memberkati seluruh pemimpin gereja kami. Engkau Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Yaitu Tuhan Yesus pemimpin gereja kami, Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Tuhan. Ketua Sinode dan Ketua BPH Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Engkau berkati ya Bapak. Gembala Pembina dan wakil kami Pendeta Dr. Niko Dr. Harjoko. Engkau berkati ya Bapak. Ketua BPP Bekasi dan pengurus Pendeta Sahala Nenggolan MTH berkati ya Bapak. Ketua Rayon 1 Pak Pendeta Budianto Totong Engkau berkati ya Bapak. Gembala senior kami Pendeta Damarianto Rawatan MTH Engkau berkati ya Bapak. Gembala sidang dan keluarga kami Pendeta Noah Ginting Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Gembala sidang kami di tempat ini Bapak Pendeta Ayub Kasumat Engkau berkati Bapak. Kami mohon kepadamu Tuhan, semua pemimpin gereja kami ini Engkau berkatilah Tuhan seluruh aspek kehidupannya. Engkau berkati Tuhan Yesus pelayanannya. Engkau berkati Tuhan para pemimpin gereja kami ini agar bisa menjadi tiruan dan di dalam lingkungan dan negara kami ya Bapa. Engkau buatlah Tuhan Yesus mereka menjadi saluran berkat ya Tuhan Yesus, meningkatkan iman kekristenan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus
Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa semangat kami kepada anak-anak kami Bapa di tempat ini. Engkau berkati mereka Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus tumbuh kembang anak-anak kami, Engkau berkati Tuhan Yesus pendidikan anak kami, kemanapun anak-anak kami melangkah Bapa, Engkau Tuhan menjaga dan melindunginya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada jemaatmu Tuhan di tempat ini. Apapun Tuhan pergumulan jemaatmu di tempat ini, Engkau Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, Engkau Tuhan Yesus memberikan solusi yang terbaik Tuhan Yesus, dan ajari kami Tuhan agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, agar kami lebih setia dan taat akan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang dibutuhkan jemaatmu Tuhan, Engkau akan memberikannya. Engkau Tuhan Yesus mencukupkan apa yang dibutuhkan jemaatmu Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua kami Tuhan, orang tua kami yang ada di tempat ini maupun yang jauh dari kami Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati masa tuanya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupannya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus berikan terbaik dalam kehidupannya. Engkau Tuhan Yesus berikan umur yang panjang kepada orang tua kami Bapa. Berikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan Tuhan Yesus dalam menghadapi kehidupan ini dan juga dalam menghadapi sekelilingnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada anak-anakmu yang sedang sakit dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepadamu. Engkau memberkatilah Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang berkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau Allah Tuhan yang memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami, Engkau Allah Tuhan hadir memberikan apa yang menjadi kerinduan kami Bapa. Engkau Allah Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, Tuhan yang maha ajaib. Kami percaya Bapa. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada negara kami. Engkau berkati Tuhan negara kami ini. Engkau berikan salam Tuhan Yesus pada negara kami ini. Engkau berikan Tuhan kemakmuran dalam negara kami ini. Engkau berikan Tuhan keamanan dalam negara kami ini. Kami memohon Tuhan kepadamu. Engkau juga Tuhan memulihkan kehidupan perekonomian di negara kami ini. Buatlah Tuhan hari kenaikan menjadi hari kenaikan bagi perekonomian negara kami. Hari kenaikan bagi dan pemulihan bagi seluruh anak-anak-Mu di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada suami istri yang ada di tempat ini Bapa. Engkau berkatilah Tuhan hubungan suami istri yang ada di tempat ini. Engkau berkati Tuhan para suami kami, Engkau berkati Tuhan para istri kami. Engkau berkatilah Tuhan apa yang menjadi kerinduan para suami istri Tuhan di tempat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus agar hati seia Tuhan Yesus dalam memajukan dan juga dalam mempersatukan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan menganggap doa sahabat kami Tuhan kepada diakan dan pengerja Tuhan di tempat ini. Engkau berikanlah Tuhan kesehatan, Engkau berikan Tuhan Yesus kerjasama, Engkau berikan Tuhan Yesus kebersamaan Tuhan Yesus dalam mengembangkan juga menumbuhkan gereja kami Tuhan Yesus tempat Karanganyar ini. Jadikan kami Tuhan Yesus pelayan Tuhan tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan diakan dan pengerja Tuhan tempat ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi gereja kami, menjadi saluran berkat Tuhan di persekutuan kami, menjadi berkat Tuhan Yesus di lingkungan kami, juga Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan di perumahan Karanganyar ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami anak-anak tempat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus memberikan terbaik kepada kami. Engkau Tuhan Yesus yang selalu hadir mencurahkan kasih kerendahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Ajari kami Bapa agar menjadi pribadi lebih yang baik. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami lebih setia dan taat Tuhan akan perintah-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu ini. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa dan perbuatan kami. Layakkan Tuhan kami hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih bagimu Bapa, terima kasih bagimu Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, doa sahabat kami Tuhan, Engkau dengarkanlah ini Tuhan, Engkau kabulkanlah ini Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus selamat kami, dan kami mohon kepadamu Tuhan, doa kami yang belum sempurna ini Tuhan, kami menyempurnakannya Tuhan dengan mendoakan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan ibadah kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Dan ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan penuh berkat Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami juga akan melakukan semua aktivitas kami. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan terus menjadi nyata dalam hidup kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini beda nih, yang spesial ini. Spesial nih. Saya mau jalan gimana? Kenapa Mas?